Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan kecerdasan buatan. Semoga semakin menambah keilmuan kita tentang kecerdasan buatan. Pada kesempatan ini akan terbagi menjadi dua tahapan ya dalam pokok bahasan kita. Yang pertama yaitu adalah konsep pencarian buta ya. Pada sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep pencarian, di mana konsep pencarian dalam kecerdasan buatan itu terbagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu adalah pencarian buta, dan yang kedua adalah pencarian heuristik. Nah, untuk kesempatan ini kita akan belajar tentang konsep pencarian buta atau blind search ya, atau uninformed search. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang metode salah satu ya yang ada pada blind search, yaitu adalah breadth first search ya, atau pencarian melebar pertama. Pertama-tama kita akan belajar tentang konsep blind search, di mana istilah kata blind atau buta itu digunakan karena memang tidak terdapatnya suatu informasi awal yang dapat digunakan dalam proses pencarian. Artinya kita tidak memiliki suatu informasi awal sehingga kita bisa menggunakannya dalam proses pencarian. Kemudian konsep blind ini dapat diterapkan dalam permasalahan yang pastinya sifatnya sederhana karena tidak begitu banyak informasi yang ada atau bahkan tidak ada informasi sama sekali. Pastinya kalau misalkan tanpa ada suatu informasi kita terapkan dalam suatu kasus yang sangat kompleks gitu ya, pastinya juga akan kesusahan. Tapi konsep blind ini nantilah yang akan membawa menuju ke konsep heuristik. Kemudian yang ketiga, menerapkan kemungkinan solusi yang ada. Meskipun solusi yang ditemukan bukan solusi yang terbaik. Intinya di sini bagaimana sih menemukan suatu solusi gitu aja. Meskipun tidak ditemukan solusi yang terbaik. Di antaranya metode blind search yaitu ada pencarian melebar pertama yaitu adalah breadth first search atau BFS gitu ya. Kemudian ada pencarian mendalam pertama, depth first search. Berarti ada dua, sementara yang kita tahu ya di sini yaitu ada BSF dan DFS. Nah, yang akan kita pelajari di sini sementara adalah BFS dulu, breadth first search, pencarian melebar pertama. Nah, konsep dari BFS sendiri ya, semua node pada level N akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node pada level N plus 1. Karena kita konsepnya adalah menggunakan kaidah graf keadaan, dan jika graf keadaan itu kita modifikasi menjadi bentuk graf pohon, ya maka akan ada akar, kemudian cabang, kemudian dan yang lainnya sampai ke daun, kan gitu. Nah, kalau misalkan akar ini kita asumsikan sebagai level ke N, ya, maka percabangan pertama itu akan menjadi N plus 1. Percabangan kedua akan menjadi N plus 2, dan begitu seterusnya. Dan goalnya itu akan berupa daun atau buah, ya, atau bunga yang diharapkan. Nah, pencarian dimulai dari node akar, berarti dimulai yang paling akar ya, node N ya, menuju ke level pertama, dari kiri ke kanan, ya, dari akar, kemudian berjalan dari kiri ke kanan, ya, kemudian menuju level berikutnya, mulai dari ke kanan juga. Artinya semua level itu kita lalui dulu, baru akan menuju ke level selanjutnya. Pencarian dilakukan secara terus-menerus sampai ditemukannya suatu solusi. Nah, pohon konsep breadth first search-nya. Kalau kita punya pohon grafnya ya, adalah S bercabang ke A sama B, kemudian A bercabang ke B sama D, B bercabang ke AC, dan begitu seterusnya, maka konsep pencarian BFS itu adalah dari akar, S-nya ini akar ya. Kemudian S akan menuju ke sebelah kiri, percabangan di kiri dulu A, kemudian semua level kita cari dulu apakah sudah sesuai dengan goal atau tujuan belum gitu ya. Berarti dari A menuju ke B, karena level pertama
ya, karena akar ini kan level 0 gitu ya. Level pertama sudah kita lalui semuanya, kemudian kita akan menuju ke level kedua, dimulai dari kiri juga. Berarti B, D, A, C, dan seterusnya, sampai ditemukannya suatu tujuan. Nah, misalkan di sini tujuannya adalah Z gitu ya, maka akan ditemukan ya pada level keempat. Ya. Berarti dari akar, kemudian kiri, terus semua level dihabiskan, kembali ke kiri lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian kalau kita berbicara tentang algoritmanya dari breadth first ya, maka buatlah sebuah antrian dulu, atau queue ya. Kita buat suatu antrian, kemudian membuat node pertama sebagai root dari tree, ya. Kita membuat akar dari pohonnya. Jika akar itu tidak sama dengan goal, artinya tidak sama dengan tujuan, maka ganti akar dengan node selanjutnya dan letakkan pada bagian belakang per level. Dan jika akar itu sama dengan goal, maka dihentikan dan pencarian itu selesai. Nah, secara struktur datanya seperti ini. Misalkan S ini belum sama dengan Z, tujuan kita kan Z gitu ya. Misalkan S belum sama dengan Z, maka S akan bercabang ke A sama B. Ya. Kemudian kita cek ya, apakah A sudah sama dengan Z? Belum. Kalau A belum sama dengan Z, maka A ini akan bercabang kemana? Bercabang ke B sama D, kan gitu. Sesuai dengan percabangannya yang sudah kita dapatkan, kan gitu ya, dari pohon pelacakannya. Kemudian kita lihat apakah B sudah sama dengan Z. Karena belum, maka B akan bercabang ke A sama C. Begitu seterusnya. Ya, artinya akan kita cek terus hingga kita dapatkan sama dengan Z. Sehingga dari sini kita akan lihat ya bahwa S ini akan bercabang ke A sama B ya. A bercabang ke B sama D, berarti B, BD gitu ya. B bercabang lagi ke AC, berarti B, D, AC. Maka akan banyak sekali node yang kita bangkitkan. Artinya kalau banyak node yang dibangkitkan, maka akan banyak node yang dilalui kan gitu. Jadi kalau banyak node yang dibangkitkan dan banyak node yang dilalui, berarti akan banyak juga yang akan disimpan. Nah, sehingga akan memunculkan di antara kelebihan dari BFS ya. Kelebihannya adalah tidak akan menemui jalan buntu. Artinya apa? Karena semua kita cek pasti akan menemukan solusi. Berarti tidak ada jalan buntu. Karena semua node kita cek satu persatu. Kemudian yang kedua, jika ada satu solusi ya, jika ada satu solusi saja, maka BFS pasti akan menemukannya. Karena semua dicek satu per satu. Jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi terbaik akan ditemukan. Karena semua dicek, maka solusi terbaik pasti akan ditemukan, kan itu. Karena semua level dilalui dulu, kan gitu. Dengan kata lain, breadth first itu memiliki sifat komplit dan optimal. Artinya komplit tadi kan solusi pasti ditemukan jika ada, kan gitu. Dan optimal akan ditemukannya suatu solusi yang terbaik. Jadi kelebihan dari BFS ini ya tidak menemukan jalan buntu, bersifat komplit dan bersifat optimal. Karena ada kelebihan, pastinya ada suatu kekurangan. Nah, kekurangannya apa? Boros memori ya. Karena semua node yang pernah dibangkitkan harus disimpan. Artinya disimpan karena kan dilalui semua, ya. Dilalui semua, dicek semua. Karena dicek semuanya maka akan tersimpan. Karena tersimpan semuanya pasti butuh memori yang banyak kan itu. Jika B adalah faktor percabangan dan D adalah kedalaman solusi gitu ya, maka jumlah node yang harus disimpan adalah sebanyak big O B pangkat D ya. Misal B-nya kita punya 10, berarti percabangannya 10 gitu ya. Dan D-nya kedalaman solusinya itu pada level 14, maka kita akan punya 10 pangkat 14 node yang harus disimpan. 10 pangkat 14 itu kan berarti 1 triliun lebih ya. Nah, kemudian jika ada satu node membutuhkan 100 byte, artinya ukuran satu node satu titik ini adalah 100 byte, maka akan dibutuhkan 100 byte atau 1 terabyte memori.
Nah, padahal hanya satu pencarian aja ya, tapi butuh 1 tera ya. Nah, jika dalam 1 detik komputer mampu membangkitkan dan menguji 10 pangkat 6 NUT yang ada, maka akan dibutuhkan waktu 10 pangkat 8 detik, dan ini lebih dari 3 tahun. Wah, banyak sekali ya. Berarti sangat lama ya. Dan pastinya kalau diimplementasikan juga sangat tidak efektif gitu. Oleh karena itu, BFS sangat sulit diimplementasikan dalam dunia nyata. Karena apa? Waktunya yang lama, boros memori, kan gitu ya, dan yang lainnya. Tapi ada kelebihannya juga. Artinya kelebihannya pasti akan ditemukan solusi yang paling optimal atau yang terbaik, ya, dan tidak menemukan jalan buntu. Nah, kalau kita punya contoh, selesaikan graf keadaan berikut menggunakan kaidah Bradford ya. Berarti pencarian melebar pertama. Jika S ya, itu bercabang ke BA, kemudian B bercabang ke C, kemudian A ke D, dan seterusnya ya. Di situ ada suatu angka, S ke B ini adalah 3, kemudian S ke A adalah 4. Nah, ini sesuai dengan kasus yang diharapkan. Artinya atau sesuai kasus yang akan diselesaikan. Misalkan 3 ini menunjukkan suatu bobot, maka 3 ini menjadi bobot. Tapi kalau suatu biaya, berarti menjadi biaya. Kalau 3 ini menjadi suatu jarak, maka jarak. Jadi tergantung dengan kasus yang akan diselesaikan. Tidak melulu jarak saja, tidak melulu suatu cost saja, tidak melulu suatu bobot saja, tapi tergantung dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, caranya bagaimana ketika kita akan menyelesaikannya menggunakan kaidah Bradford. Kita sudah punya graf keadaan. Maka dari graf keadaan ini harus kita rubah dulu menjadi bentuk pohon pelacakan. Artinya kita bentuk suatu pohon dari graf tadi. Jadi S bercabang ke A gitu ya, kemudian sama B, A bercabang ke B dan D, B bercabang ke A, C, dan seterusnya. Tapi jangan sampai ada yang siklis, artinya jangan kembali ke level yang ada di bawahnya. Tidak mungkin kan ya, pohon akan tumbuh ya ketika dari akar kemudian bercabang pertama, kemudian dari percabangan pertama akan tumbuh lagi ke akar, balik lagi, kan enggak. Pasti akan menuju ke percabangan kedua dan seterusnya. Maka harus berhati-hati ketika dalam membentuk suatu pohon pelacakan ini. Dari sini kita akan dapatkan ya bahwa cara pelacakannya ketika kita sudah punya pohon pelacakan, maka dari akar kemudian kita akan berjalan menuju ke level selanjutnya dari sebelah kiri, berarti S menuju ke A menuju ke B, karena belum ada Z sama sekali ya. Kemudian B menuju ke B juga dari kiri, terus D, A, C, terus kembali ke kiri lagi, C, C, F, D, E, D. Belum ada kita menemukan goal atau Z-nya. Kita akan menuju level selanjutnya, yaitu adalah E, ya, D, B, E, C, F, Z. Karena kita sudah menemukan solusinya, Z, maka berhenti. Dengan demikian, perjalanan solusinya adalah bukan S, A, B, B, D, A, C, akan tapi kita lihat ya, dari level pertama, kita akan menuju ke percabangan selanjutnya. Kita pilih yang mana? Pastinya kita pilih yang B. Karena apa? Solusinya berada di percabangan yang B. Dari S ke B, kemudian akan kita cek ya, dari B ini kemana? Ke C, C kemudian ke E, kemudian ke Z. Ya, itulah solusinya. Berarti solusinya adalah S, B, C, E, Z. Itulah solusi ketika kita menggunakan kaidah pencarian dari Bradford, artinya proses pencarian melebar pertama. Semoga ya kita bisa memahami dengan kaidah BFS ini. Oke, terima kasih ya dalam pembahasan kaidah BFS ya, semoga bermanfaat dan bisa memberikan keilmuan baru terkait dengan pencarian tentang melebar pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.